Di pertemuan kali ini kita akan ngebahas yang namanya mixed cost. Nah, teman-teman kan udah tahu dari minggu lalu juga, kalau untuk cost itu dibagi dua, ada yang namanya fixed cost dan juga ada yang namanya variable cost. Nah, fixed cost itu jumlahnya tetap. Jadi harganya itu meskipun teman-teman produksi 500 unit, 1000 unit, harga fixed cost itu tetap di sini. Nah, tapi kalau untuk variable cost bedanya itu menyesuaikan unitnya. Jadi misalnya 500 di sini, 1000 di sini. Tentunya harga variabel itu akan ikut meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah output yang dihasilkan perusahaan atau drivernya ini. Nah, gimana kalau misalnya kita mau tahu ada suatu biaya yang ada komponen fixed cost-nya dan juga ada komponen variable cost-nya. Jadi ini misalnya fixed cost-nya, di atas fixed cost kita tambahin variable cost. Ini fixed cost-nya, ini variable cost-nya. Nah, tentunya biaya yang ditambah ini akan menghasilkan mixed cost. Jadi ini biaya campuran. Mixed cost itu campuran antara fixed cost dan juga dengan variable cost. Nah, jelasnya bagaimana? Mungkin aku kasih contoh di bawah. Nah, jadi contohnya, Bernard Sales Company ini memproduksi dan menjual suku cadang. Suku cadang mobil katakanlah. Nah, tentunya untuk menjual suku cadang ini, Bernard itu membutuhkan tenaga kerja atau sales-sales untuk mempromosikan produk mereka ke konsumen. Jadi ada dua orang, A dan B. Nah, untuk sistem penggajiannya itu mereka akan menggabung. Jadi gaji, komisi, salaries, wages itu digabung jadi satu account. Salaries and wages expense. Nah, di sini untuk penggajian A dan B-nya gimana? Nah, untuk gaji tetap mereka itu 5 juta per orang. Jadi tiap bulan si A dapat 5 juta dan si B itu dapat 5 juta. Nah, dan juga mereka kan akan menjual suku cadangnya. Dan setiap penjualannya itu mereka akan mendapat komisi sebesar 20%. Nah, di bulan ini kita dikasih tahu si A menjual 10 juta. Jadi 10 juta si A jual dan si A akan mendapatkan komisi 20% dari 10 juta tersebut. Jadi 2 juta. Si B menjual 20 juta dan dia juga akan mendapatkan komisi 20% dari harga jual. 20% dikali 20 juta itu 4 juta. Nah, 6 juta ini komisi. Dan untuk gaji tetap itu 5 juta dikali dengan 2. Dapat 10 juta. Nah, teman-teman harus ketahui 10 juta ini sifatnya tetap teman-teman. Jadi meskipun perusahaan itu outputnya nggak banyak, dia tetap harus menggaji sales ini sebesar 10 juta. Jadi ini bisa kita kategorikan sebagai fixed cost. Nah, sedangkan yang 6 juta ini itu bergantung pada komisi. Jadi semakin besar suku cadang yang dijual, tentunya komisinya akan semakin besar untuk karyawan-karyawan kita. Jadi ini variable cost. Bisa di sini gambar untuk fixed cost-nya terlebih dahulu. Nah, fixed cost kan grafiknya gini, di mana fixed cost-nya ini sebesar 10 juta untuk 2 orang. Jadi ini fixed cost. Nah, variable cost-nya kita juga bisa gambar juga. Tuh, seperti ini, linear. Nah, di sini si A menjual 10 juta, si B menjual 20 juta. Kita tambah, total mereka jual itu 30 juta. Jadi katakanlah di sini 30 juta. Di sini, itu mereka mendapat komisi 6 juta. Perusahaan harus mengeluarkan 6 juta ini. Nah, kalau 60 juta gimana? 60 juta tentunya komisinya harus naik juga, jadi 12 juta. Tergantung output atau produk yang dijual oleh si A dan si B. Nah, mix cost-nya gimana? Mix cost tinggal kita tambahkan 10 juta yang sini, kita tambahkan dengan 6 juta. 6 juta di sini. Jadi untuk 30 juta sini, 30 juta barang atau 30 juta nominal, itu 10 juta fix cost kita tambahkan dengan 6 juta komisi. Mix cost-nya jadi totalnya 16 juta. Sekedar merefresh materi teman-teman minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita berbicara tentang relevant range, teman-teman. Jadi relevant range itu aku kasih contoh mesin 50 juta dengan umur manfaat 10 tahun. Dan untuk depresiasinya berarti 50 dibagi 10 tahun. Depresiasi per tahunnya 5 juta. Nah, mesin ini kapasitas maksimalnya itu adalah sebesar 500 unit. Nah, perlu teman-teman ketahui, berarti untuk mesin ini depresiasi 5 juta setahun itu fixed cost 5 juta. Untuk 1 tahun dari 0 sampai 500 unit maksimalnya. Nah, gimana kalau kita mau produksi tambah 1 jadi 501 unit? Itu gimana? Tentunya teman-teman nggak mungkin apa membeli 1/500 mesin, nggak mungkin. Jadi teman-teman harus membeli mesin baru. Mesin barunya juga sama harganya 50 juta, umurnya 10 tahun dan juga depresiasinya 5 juta per tahun.
Jadi untuk range selanjutnya 500 sampai 1000 itu fixed cost-nya sebesar 10 juta. Jadi untuk relevant range itu adalah range-range tertentu, range 1, range 2, di mana fixed cost itu berada. Itu untuk relevant range. Jadi ini untuk kurvanya fixed cost. Dan ini untuk kurvanya variable cost. Nah, bagaimana kalau kita menemukan kurva seperti ini, teman-teman? Jadi set, 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 set. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai yang namanya step cost. Untuk memudahkan, aku akan kasih contoh sebentar lagi. Oke, sebagai contoh, katakanlah teman-teman memiliki sebuah perusahaan airline, luxury, di mana perusahaan teman-teman mengangkat klien-klien eksekutif, atau plus-plus lah. Nah, di mana untuk mengangkut 5 orang eksekutif, itu dibutuhkan 1 orang pramugari. Nah, tapi di sini juga, ketika teman-teman harus mengangkat 4 orang, juga sama dong. Nggak mungkin klien kita menurun, pramugari kita naik. Tentunya kan beban kerja pramugari juga ikut menurun. Jadi tetap 1 pramugari. Nah, untuk 5 orang sama juga 1 pramugari. Tapi ketika naik ke 6 orang, teman-teman butuh 1 orang pramugari tambahan. Jadi 2 pramugari. Ini ilustrasinya bagaimana, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi untuk yang pertama, kita ada 1 pramugari. Jadi misalnya klien kita 0 atau 5, itu tetap 1 pramugari. Jadi di sini 0, misalnya kita butuh 1 pramugari. Ini jumlah pramugarinya. Dan di sini kita ingin mencari jumlah penumpang atau orangnya. Untuk 0 sampai 5 kita butuh 1 pramugari. Jadi di sini. Nah, tapi di sini ketika 6 orang, kita butuh 2 pramugari. Jadi di sini 6, untuk 6 sampai 10, itu teman-teman butuh 2 pramugari. Nah, bagaimana kalau misalnya 11? Nah, kalau 11 orang, butuh 3 dong. 3 pramugari. Jadi 11 sampai 15 itu 3. Dan yang terakhir 16 sampai 20 itu kita butuh 4. Nah, teman-teman kalau lihat ini bingung. Ini fixed cost atau variable cost. Nah, tadi kan sudah dibahas nih relevant range. Jadi untuk fixed cost itu memiliki range-range tertentu. Jadi untuk 0 sampai 5 itu range 1. Untuk 5 sampai 10, untuk 6 sampai 11 itu range 2. Untuk 12 sampai 16 itu range 3 dan seterusnya. Jadi ini merupakan fixed cost di range-range tertentu. Makanya kita sebut dengan kata lain namanya step cost. Karena ini seperti naik tangga ya teman-teman. 1, 2, 3. Jadi step cost atau bisa disebut juga step variable cost. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang mixed cost, di mana ada komponen fixed cost-nya dan juga ada komponen variable cost-nya. Variable cost. Nah, teman-teman kalau lihat ini untuk grafik variable cost, itu bentuknya linear teman-teman, jadi lurus. Misalnya 5 unit, 10 unit, itu naiknya dari satu unit ke unit lain itu naiknya sama teman-teman. Atau kalau teman-teman tahu matematikanya, gradiennya sama. Jadi 5x, 10x, jadi naiknya sebesar x ini. Nah, itu yang dikatakan sebagai linearity assumption. Jadi kita mengasumsikan bahwa untuk variable cost itu kenaikannya linear atau garisnya atau slope-nya itu linear. Jika variable cost atau fixed cost kita tambahkan dengan variable cost, itu kita dapat mixed cost. Mixed cost ini kadang-kadang kita dikasih soal, misalnya mixed cost itu 50.000. Nah, kita mau tahu dari komponen mixed cost ini kan ada dua, ada fixed dan juga ada variable. Kita mau tahu mana yang fixed dan juga mana yang variable. Berapa sih yang fixed, berapa sih yang variable. Jadi di sini contohnya, teman-teman memiliki sebuah tutoring kelas atau business tutoring. Dan di bulan Januari, Februari, sampai dengan Desember itu teman-teman ada jumlah murid yang menggunakan service teman-teman. Jadi di sini teman-teman lihat di Januari ada 1.900 dan di Desember ada 2.550 dan juga bulan-bulan di antaranya. Dan juga ada total cost untuk masing-masing dari Januari sampai Desember. Nah, cost-cost ini tentunya nggak semuanya variabel dan nggak semuanya fix.
ada campuran antara fix dan variabel. Nah, untuk memisahkan antara fix dan variabel, kita bisa menggunakan ada metode satu namanya high-low. High-low method. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa lihat rumus ini. Jadi variable cost adalah cost at high activity level dikurang cost at low activity level dibagi dengan high activity level di low activity level. Nah, teman-teman lihat, high activity level itu adalah ketika murid kita itu paling banyak, itu di level mana, di bulan mana. Kalau dilihat di sini yang paling tinggi 2.700 ya teman-teman. Yang ini. Untuk low activity level, itu yang mana? Itu ada yang 700. Jadi 700 di bulan Juli. Jadi low itu bulan Juli, high itu Mei. Di mana di bulan Juli kita lihat di sini 700 untuk aktivitas levelnya dan juga untuk low active levelnya itu 161.800. Sedangkan untuk yang high itu berarti yang 2.700. Cost-nya kita lihat di sini 269.800. Oke, untuk menghitung variable cost-nya tinggal kita input. Yang pertama, cost at high activity level. Berarti yang high cost-nya yang ini, 269. 269.800. Terus kita kurangin dengan cost at low activity level. Cost-nya kan yang ini, low, 161.800. Baru kita bagi dengan high activity level, high-nya itu 2.700. Dikurang dengan low activity level 700. Yang ini. Nah, kalau teman-teman hitung dan bagi itu hasilnya sebesar $54 per variable cost atau per unit. Jadi variable cost per unitnya itu $54 untuk setiap student. Nah, selanjutnya untuk cari fixed cost gimana, Kak? Nah, kita harus tahu dulu kita mau cari fixed cost di bulan apa, di bulan Desember, November, atau Januari. Untuk memudahkan kita pakai yang bulan Juni aja, 169.900. Berarti total cost-nya di bulan Juni itu 169.900. Teman-teman kalau ingat rumusnya, TC itu sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, di sini total cost-nya 169.000. Kita mau cari fixed cost. Untuk fixed cost berarti fixed cost sama dengan total cost kita kurangin dengan variable cost. Nah, teman-teman kalau lihat di bulan Juni, itu number of student-nya berapa? Di sini 850. Nah, bagaimana kita menghitung fixed cost-nya? Fixed cost sama dengan yang ini, total cost 169.900. Itu tinggal kita kurangin dengan variable cost. Variable cost kita 54. Tapi jangan lupa ini per kepala atau per murid. Di Juni ada 850 kepala. Jadi 54 kali 850. Nah, dapat fixed cost-nya adalah sebesar 124.000. Jadi untuk fixed cost bulan Juni itu 124.000 teman-teman. Dan untuk variable cost-nya itu yang ini, 54 dikali 850. Teman-teman bisa kalikan sendiri. Untuk bulan-bulan yang lain gimana? Caranya sama, kita tinggal menggunakan total cost dan juga aktivitas level atau number of students di bulan tersebut. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan scatter plot. Nah, scatter plot itu apa? Nah, di sini teman-teman bisa ngegambar sebuah grafik di mana sumbu X-nya ini adalah jumlah studentnya. Dan untuk sumbu Y itu adalah cost-nya atau biayanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat number of student kan dari 700 sampai 2.700 yang maksimalnya. Dan untuk cost-nya, yang paling rendah aku lihat 188.800. Dan yang paling tinggi itu ada di 269.800. Nah, di scatter plot ini, kita ngeplot untuk masing-masing. Jadi 1 titik, 1 titik, 1 titik, 1 titik, 1 titik, 1 titik untuk number of student ini. Nah, setelah kita plot satu-satu dari Januari sampai dengan Desember, kita tarik garis. Tarik garis yang mengenai titik-titiknya.
Nah, untuk memudahkan ini aku udah buat Excel-nya untuk scatter plot ini. Oke, nah di sini aku udah dapet scatter plot menggunakan Excel, di mana di sisi Y ini adalah total cost-nya, dan untuk di bawah sumbu X itu adalah number of student-nya. Nah, kita plot satu-satu dari data Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember. Kita plot satu-satu di scatter plot. Kita plot satu-satu, cost-nya berapa, number of student-nya berapa. Setelah kita plot, kita tarik garis. Tarik garis yang mengenai semua titik-titiknya. Kalau nggak kena semua nggak apa-apa, tapi harus sebagian besar mengenai. Mungkin teman-teman nanya, ini fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa? Nah, dari Excel sendiri udah kasih output 124.000 untuk fixed cost, dan variable cost-nya 54 yang kita kalkulasi tadi di high and low. Berarti ketika kita tarik garis, sampai sini, untuk fixed cost-nya nanti itu 124.000. Jadi di sini, ketika number of student-nya 0, tentunya fixed cost-nya 124.000. Jadi itu adalah salah satu cara menggunakan scatter plot, di mana kita menghitung titik-titik-titiknya, kita plot, habis itu kita cari untuk fixed cost-nya dan variable cost-nya. Oke, yang terakhir, ada yang namanya metode least square. Nah, di metode ini kita juga sama, ada sumbu X, di mana ini adalah activity level kita. Dan di sumbu Y ada juga cost-nya atau biayanya. Berapa? Nah, ini coba aku plot satu-satu untuk titik-titiknya. Nah, tadi kan kalau metode scatterplot kita ngegambar garis ya teman-teman. Jadi garis yang ngefit semua line ini. Untuk titik-titiknya ini kan ada yang ada error. Jadi ada jarak antara titik dengan garis. Titiknya kan harusnya di sini teman-teman. Tapi titiknya di sini. Nah, ini disebut error. Nah, untuk least square regression itu teman-teman akan menggunakan software sendiri. Jadi software, misalnya di Excel, untuk ngebuat line yang apa namanya meminimalisir antara error-error ini. Jadi error titik ini ke line ini, error ini, itu diminimalisir. Nah, mungkin kalau untuk akuntansi biaya itu jarang dipakai ya teman-teman karena harus pakai software. Nah, ini disebut juga regression, least square regression. Jadi ada 3 metode, ada scatterplot, ada least square regression, dan ada juga high and low. Tapi yang paling umum high and low dan juga scatterplot karena least square regression membutuhkan software. Nah, tentunya ketika perusahaan ingin memproduksi suatu produk atau ingin menjalankan kegiatan operasionalnya, tentunya perusahaan membutuhkan sumber daya. Nah, sumber daya ini yang akan membantu perusahaan untuk memenuhi kegiatan operasionalnya. Nah, dari sumber daya yang ada, kita bisa klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ada sumber daya yang sifatnya fleksibel. Nah, fleksibel ini apa? Fleksibel artinya sumber daya ini baru kita peroleh ketika kita membutuhkan. Jadi kata kuncinya membutuhkan. Kalau kita membutuhkan, baru kita beli. Nah, mungkin teman-teman bingung contohnya apa? Contoh paling sederhana adalah raw material. Kita beli bahan baku itu saat kita membutuhkan, ada pesanan dari pelanggan baru kita beli raw material. Yang kedua, itu ada yang sifatnya committed. Nah, committed ini kata kuncinya adalah in advance atau terlebih dahulu, duluan lah. Nah, sumber daya committed itu kita bayar dulu sebelum kita pakai. Dan biasanya ada kelebihan kapasitas. Kalau fleksibel ini sumber daya kan tergantung permintaan. Misalnya customer kita minta 500 unit, ya udah kita beli raw material untuk 500 unit. Tapi kalau committed, kita beli biasanya lebih besar dari kapasitas. Contohnya apa? Contohnya gedung. Nah, kalau teman-teman tahu gedung ini, gedung FEB, kan terkadang kapasitasnya nggak dipenuhi. Nggak mungkin toh gedung ini setiap hari kapasitasnya terpenuhi. Makanya ada excess capacity atau kapasitas berlebihan. Gedung ini sifatnya committed. Kenapa bisa dibilang committed? Karena sebelum kita pakai, kita harus beli dulu. Nggak bisa seperti ini.
sumber daya, di mana pas kita butuh baru kita beli. Gedung kan misalnya kontraknya 30 tahun. Nah, kita harus bayar dulu 30 tahun ini, baru bisa kita pakai. Nggak seperti raw material ini. Nah, committed cost sendiri itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, itu ada yang sifatnya discretionary. Jadi, sifatnya itu nggak wajib kita mengeluarkan biaya ini. Kalau nggak ada biaya ini, perusahaan kita tetap hidup kok, ibaratnya. Ada juga yang sifatnya fix. Ini wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Dan untuk jangka waktunya yang fix itu biasanya long term atau sangat lama. Sedangkan kalau untuk discretionary itu biasanya short term atau nggak terlalu lama. Nah, untuk yang short term itu contohnya seperti apa? Contoh paling gampang adalah advertising. Advertising kan itu termasuk biaya tetap, teman-teman. Ada advertising yang tetap, ada juga advertising yang misalnya kuantitas, berdasarkan kuantitas itu variabel. Tapi di sini kita bicara tentang advertising yang tetap. Nah, kalau kita misalnya mau cut cost, kita mau cut ini biaya advertising ini kan bisa kita lakukan untuk jangka waktu pendek. Dan biasanya pembayaran untuk advertising biasanya 1 tahun, nggak sampai 1 tahun lah teman-teman untuk pembayarannya. Nah, tapi kalau untuk yang fix, balik lagi ke gedung kita tercinta, FEB. Nah, ini kan ada lease, ada juga sewa 30 tahun. Nah, 30 tahun ini kan sifatnya long term, teman-teman. Nggak bisa kita cut. Misalnya saya berhentilah di tahun ini, nggak bisa. Otomatis sewanya juga hangus, teman-teman. Makanya ini dikategorikan sebagai fix, dan untuk advertising itu dikategorikan sebagai discretionary atau tidak wajib